Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai iman kepada qada dan qadar. Perkenalkan, nama saya Tenggu Fitrian Nurfadijah Romansyah. Nama saya Rian Syawia. Nama saya Misha Hafid. Nama saya Ramarana Fianto. Nah, pengertian. Jadi, kodo itu artinya ketentuan, pelaksanaan, hukum, atau keputusan. Adapun kalau menurut istilah, kodo adalah ketentuan suatu rencana dari Allah yang untuk dilaksanakan. Sedangkan qadar artinya jangka atau ukuran. Kalau menurut istilah, qadar adalah rencana yang telah diberlakukan oleh Allah sejak zaman dulu terhadap makhluknya, baik yang sudah, sedang, maupun akan terjadi. Jadi, gabungan dari qada dan qadar ini biasanya kita sebut dengan takdir. Bel nakli, iman kepada qada dan qadar. Ma'asabaka min hasanatin faminallahi wa ma'asabaka min sayyiatin famin nafsik wa arsalnaka linnasi rasulullah wa fabillahi syahida. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Itu Quran Surat An-Nisa ayat 79. Pengertian takdir, ikhtiar, dan tawakal. Nah, takdir sendiri artinya adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi secara suka dan tidak suka karena Allah yang menentukan. Manusia menjalankan mahsyar kelak. Lalu ada ikhtiar. Ikhtiar sendiri adalah kebebasan dan kemerdekaan manusia dalam memilih dan menentukan perbuatannya. Ikhtiar sendiri juga diartikan berusaha karena pada hakikatnya orang berusaha berarti memilih. Maka secara pemaknaan umum, artinya ikhtiar adalah usaha. Dan tawakal merupakan perbuatan lahir dan batin dengan pasrah menyerahkan segala perkara dan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri sepenuhnya untuk mendapatkan manfaat atau menolak madarat. Kaitan dari takdir, ikhtiar, dan usaha. Nah, karena saling terkait, maksudnya Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan sesuatu pada kita. Namun kita tidak tahu takdir Allah pada kita itu apa, karena takdir termasuk rahasia ilahi. Untuk mengetahui takdir itu, kita harus berikhtiar dan berdoa. Hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya tawakal. Nah, dengan berikhtiar dan berdoa dan mengetahui apa hasilnya, itulah takdir Allah. Nah, ini contohnya, ilustrasinya saja. Misalkan seorang siswa Allah sudah menetapkan takdir pada siswa tersebut, kalau dia tidak akan masuk kuliah di UI. Namun siswa tersebut tidak tahu apa takdir yang Allah tetapkan pada dirinya. Makanya siswa tersebut berikhtiar atau berusaha dengan cara belajar yang sungguh-sungguh agar lolos SBMPTN dan diikuti dengan doa. Apapun yang terjadi, siswa tersebut serahkan semuanya kepada Allah. Nah, pada hari yang ditunggu, ternyata hasilnya siswa tersebut diterima di UI. Itu adalah contoh hubungan di antara takdir, ikhtiar, doa, dan tawakal. Meskipun kita sudah ditakdirkan tidak masuk UI, namun kita harus tetap berikhtiar, berdoa, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam takdir. Takdir ada takdir mubham dan takdir mu'allaq. Takdir mubham adalah suatu ketentuan yang bersifat pasti dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengikut sertakan peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Takdir mubham. Takdir mubham adalah ketentuan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat berubah. Ketentuan ini hanya ada pada ilmu Allah. Tidak ada siapapun yang mengetahui selain Allah. Contohnya kematian, baik mati dalam keadaan kufur, asyaqawah, dan mati dalam keadaan beriman, as-sa'adah. Ketentuan dalam dua hal ini tidak berubah. Seorang yang telah ditentukan oleh Allah baginya mati dalam keadaan beriman, maka itulah yang terjadi baginya. Tidak akan pernah berubah. Sebaliknya, seorang yang telah ditentukan oleh Allah baginya mati dalam keadaan kufur, maka pasti itulah pula yang akan terjadi pada dirinya. Tidak ada siapapun dan tidak ada perbuatan apapun yang dapat merubahnya. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang berada pada lembaran-lembaran para malaikat yang telah mereka kutip dari seperti umur, rezeki, kesehatan,
takdir mualak bisa diubah dengan ikhtiar manusia seperti dengan berdoa dan seterusnya. Contohnya umur, rezeki, kesehatan, jodoh, dan lain-lain. Takdir mualak bisa diubah dengan ikhtiar seperti dengan berdoa. Ini adalah salah satu hadis riwayat Tirmizi, la yaruddu qada asya'u illa du'a. Tidak ada sesuatu yang dapat menolak qada kecuali doa. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anna fa inna qaribu uhibu da'wata iddadi iza da'ani falyastajibu li wal yufminu bi lagollahum yarsudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat dan bukan dalam pengertian jarak. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa jika ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memohon terkabulkan doa kepadaku dan beriman kepadaku. Semoga mereka mendapatkan petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Artinya bahwa seseorang yang berdoa tidak akan sia-sia belaka. Ia pasti akan mendapat salah satu dari 3 kebaikan. Dosa-dosanya yang diampuni, permintaannya yang dikabulkan, atau mendapatkan kebaikan yang disimpan baginya untuk di kemudian hari. Semua dari 3 kebaikan ini adalah merupakan kebaikan yang sangat berharga baginya. Dengan demikian, maka tidak mutlak bahwa setiap doa yang dipintahkan oleh para hamba pasti dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi ada yang dikabulkan dan ada pula yang tidak dikabulkan. Yang pasti bahwa setiap doa yang dipintahkan oleh seorang hamba kepada Allah adalah sebagai kebaikan bagi dirinya sendiri. Artinya bukan sebuah kesia-siaan belaka. Dan dalam keadaan apapun, seorang yang berdoa paling tidak akan mendapatkan salah satu dari kebaikan yang telah kita sebutkan di atas. Fungsi beriman kepada qada dan qadar. Fungsi beriman kepada qada dan qadar Allah adalah untuk meningkatkan keimanan kepada Allah dan agar menjadi orang yang lebih mudah bertawakal kepada Allah. Karena orang yang sadar akan semua qada dan qadar yang telah Allah tetapkan akan lebih mudah untuk menerima dan berserah diri kepada Allah. Fungsi beriman kepada qada dan qadar Allah lainnya adalah agar menumbuhkan sikap sabar jika kehilangan sesuatu yang disayangi dan agar menjadi pribadi yang optimis dalam mengerjakan sesuatu. Nah, di sini ada perilaku mencerminkan iman kepada qada dan qadar. Nah, perilakunya adalah senantiasa menyadari dan memahami bahwa semua yang terjadi pada diri kita adalah atas izin dari Allah. Oleh sebab itu, satu-satunya pilihan ya adalah menerima kenyataan dengan senantiasa berusaha memperbaiki diri. Selanjutnya ada jauh dari kesombongan dan keangkuhan. Sebab meyakini semua kelebihannya, prestasi dan keberhasilan yang dicapai adalah ketentuan yang datangnya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ada contohnya. Mirna adalah seorang anak yang cerdas. Ia bercita-cita menjadi guru. Meskipun demikian, pada akhirnya Mirna tidak bisa menggapainya itu, karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkannya ke perguruan tinggi. Mirna berusaha mencari pekerjaan, berdoa, hingga akhirnya ia mampu menabung dan membiayai sendiri kuliahnya. Di sini ada hikmah dan manfaat iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sejumlah hikmah dan keutamaan bagi umat Islam. Sejumlah ulama menyebutkan bahwa beriman kepada qada dan qadar Allah membuat seorang muslim lebih banyak bersyukur. Beriman ini juga membuat seorang muslim selalu berusaha dan bertawakal, serta dijauhkan dari sikap sombong. Karena mereka percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan bagi seseorang yang mau berusaha. Nah, selain itu, beriman kepada qada dan qadar juga dapat meningkatkan kesabaran. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dalam Quran surat Asy-Syura ayat 32-33. Yang dalilnya adalah wa min ayatihil hawarifil bahari kala'alam iyasha' yusakir riha fayazalan lalni
lalna wa rawaki ta'ala zuhri. Inna fi zalika laayatil likulli sabarin syakur. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jikalau dia menghendaki, dia akan menenangkan angin. Maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang ingin bertanya?